Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dari kelas Kimia 1A Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kimia. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu moderasi beragama dan apa pentingnya moderasi beragama. Let's go, check it out! Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi juga bisa diartikan sebagai jalan tengah, yaitu sesuatu yang berada di antara baik dan buruk. Sementara pengertian agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Maka dapat diartikan moderasi beragama berarti cara beragama dengan menghindari kekerasan dan keekstriman dalam menjalankan ajaran agama. Dengan moderasi beragama, seseorang diharapkan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agamanya sehingga tidak menimbulkan perpecahan antara umat beragama yang lain. Perlu ditekankan, terdapat perbedaan antara moderasi agama dengan moderasi beragama. Pada hakikatnya, agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip-prinsip moderasi. Namun, cara orang dalam menjalankan agama itu berbeda-beda. Cara seseorang dalam menjalankan agama inilah yang perlu dimoderasikan. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang-orang yang menjalankan suatu prinsip keagamaan yang cenderung ekstrim, sehingga mengganggu keharmonisan antara umat beragama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia." Ayat surat inilah yang menjadi perintah bagi umat muslim untuk bersikap dan berlaku moderat. Berikut merupakan contoh beragama yang berlebihan, antara lain: 1. Seorang pemeluk agama yang mengkafir-kafirkan saudaranya yang sesama pemeluk agama yang sama, dikarenakan mereka berbeda pendapat dan pemahaman dalam menjalankan ajaran agama. 2. Seseorang yang melakukan amalan ibadah terus-menerus, tidak mengenal waktu, tetapi tidak mempedulikan kewajiban dalam keluarga, seperti melupakan kewajiban kepada anak dan istrinya, dan tidak peduli masalah sosial di sekitarnya. 3. Seseorang yang sengaja merendahkan agama orang lain, atau menghina figur atau simbol suci agama tertentu. 4. Seseorang yang menyantap makanan atau meneguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. 5. Merusak rumah ibadah agama lain karena tidak setuju pada paham keagamaannya. Yang keenam, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Sebagai seorang moderat, mereka harus berada di tengah-tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim, tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan dalam menyepelekan agama sendiri. Bersikap moderat cukup dengan menghormati kepercayaan agama orang lain dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Seorang moderat juga harus mantap dengan kepercayaannya dan tidak perlu menggadaikan keyakinan untuk bersikap moderat. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi pemeluk agama dan kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia.